Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sosiologi Kehutanan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai peran kelembagaan nagari dalam pengelolaan hutan di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Olivia Carla, kemudian ada Reza Jamiatul, Zaina Salimah Humair, Yohan Theo, Ronald Kartasasmita, dan juga Fauzan Syauki. Pertama-tama ada latar belakang mengapa kami membahas mengenai perihal ini. Kelembagaan lokal mampu menjaga dan melestarikan hutan melalui norma, nilai, dan aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Itu sebabnya kelembagaan merupakan suatu aspek dan hal yang penting. Biasanya norma atau nilai yang berlaku di masyarakat dibuat dan dilaksanakan secara turun-temurun. Nah, hal ini juga berlaku di masyarakat Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Masyarakat Nagari Sirukam menjaga kelestarian hutannya untuk menjamin kebutuhan air sepanjang tahun, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya. Berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja, hutan lindung Nagari Sirukam diizinkan dikelola melalui skema hutan desa. Penetapan hutan nagari dipandang sebagai salah satu dan pengakuan peranan kelembagaan nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Iya, dan saya Rona Kartasasmita akan melanjutkan. Yang pertama tujuan. Yang pertama adalah mendeskripsikan peran kelembagaan lokal Nagari Sirukam di Kecamatan Payung Sakaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dalam mengatur pengelolaan sumber daya hutan. Kemudian rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana peran kelembagaan lokal Nagari Sirukam di Kecamatan Payung Sakaki dalam pengelolaan sumber daya hutan. Baik, sekarang untuk tinjauan pustaka. Jadi untuk jurnal kali ini kami akan membahas tentang kelembagaan sosial, peran atas sosial, serta pengelolaan lahan. Jadi untuk kelembagaan sosial sendiri merupakan suatu sistem, tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut menurut Kejoningrat tahun 1964. Lalu kelembagaan sosial ini pula juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Surjono Sukanto 1990. Setelah itu, untuk peran atas sosial sendiri, itu merupakan komunitas atau bisa bilang masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ternyata memiliki nilai-nilai atau norma yang dapat mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti nilai-nilai dan norma tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam penanganan kesejahteraan sosial. Yang berikutnya ada pengolahan lahan. Pengolahan lahan merupakan usaha manusia dalam memanfaatkan sebidang lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk pengolahan lahan dapat secara langsung dan tidak langsung. Pengolahan lahan mencakup perencanaan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan dan sumber daya alam, menurut Enemark 2007. Pengolahan sumber daya lahan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan juga mengevaluasi penyelenggara konservasi sumber daya lahan, penyalahgunaan sumber daya lahan, dan pengendalian daya rusak lahan, menurut UU RI nomor 7 tahun 2004. Selanjutnya hasil pembahasan. Hasil pembahasan dibagi dua, yaitu hutan nagari Sirukan dan aturan dan norma dalam pengelolaan hutan nagari Sirukan. Hutan nagari Sirukan. Nagari Sirukan terdiri atas 4 jorong, yaitu Jorong Gantiang, Jorong Kototiang, Jorong Kubang, Nanduo, dan Jorong Lubuk Puisi. Pulai. Nagari Sirukan termasuk ke dalam DAS Indragiri Rokan dan wilayah terdiri dari perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi. Lereng dan daratan rendah. Ketinggian Nagari Sirukan dari permukaan laut adalah 600 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Wilayah perbukitan dan lereng biasanya daerah berhutan, sebagian dimanfaatkan sebagai daerah
tangkapan air dan perladangan, sedangkan dataran rendah dimanfaatkan untuk areal pertanian sawah dan pemukiman. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat atas keberadaan hutan nagari dan LPHN adalah pertama itu secara sosial, hutan nagari secara legal diakui oleh pemerintah sehingga dalam pengelolaan masyarakat dapat ikut serta. Lalu yang kedua secara ekologi, hutan nagari merupakan sumber air utama bagi masyarakat, tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk irigasi. Lalu yang ketiga itu secara ekonomi. Pendapatan masyarakat meningkat karena masyarakat ikut andil dalam menerima kunjungan wisatawan ke Nagari Sirukan seperti penyediaan tempat penginapan. Next. Dan berikut adalah rancangan kelembagaan pengelolaan LPHN. Selanjutnya. Lalu ini rencana pembangunan ekonomi LPHN. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan dan norma dalam pengelolaan hutan Nagari Sirukam. Masyarakat Nagari Sirukam adalah masyarakat bersuku bangsa Minangkabau yang memiliki falsafah, aturan, dan kearifan lokal. Menurut Marcia et al. Tentang aturan, nilai, dan kearifan lokal pada tahun 2015, yaitu menjelaskan pengelolaan hutan bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, terutama masyarakat yang masih memegang nilai dan budaya tradisionalnya. Karena masyarakat tidak hanya memandang hutan sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat. Nan bancah jadiakan sawah, nan lereng jadiakan parak. Lahan yang dialiri dan digarap untuk dijadikan sawah, sedangkan lahan miring yang umumnya berupa hutan dijadikan kebun dan ladang. Walaupun aturan dan larangan yang dibuat dipatuhi masyarakat, namun tidak berarti pelanggaran tidak terjadi. Para pelaku illegal logging tetap melakukan perambahan lokasi yang jauh ke dalam hutan, tetapi berjumlah perambah mulai berkurang hingga saat ini. Ini mengenai aturan dan norma dalam pengelolaan hutan Nagari Sirukam, yang pertama, dilarang menebang dan mengambil kayu secara ilegal di wilayah Nagari Sirukam dengan bentuk dan cara apapun, baik kayu olahan maupun kayu api, untuk diperjualbelikan. Yang kedua, kayu olahan untuk keperluan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, boleh diambil hanya di dalam kebun atau ladang masing-masing, setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kayu bakar hanya boleh diambil untuk keperluan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Aturan dan norma dalam pengelolaan hutan Nagari Sirukam yang keempat, yaitu siapapun yang melanggar ketentuan di atas akan diberi sanksi, yaitu yang pertama, ada denda sebanyak 10 sak semen yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Kemudian, poin B, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka yang bersangkutan akan diajukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah kelembagaan lokal mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan hutan Nagari Sirukam. Kelembagaan tersebut mempunyai aturan tertulis yang berlaku dalam pengelolaan hutan. Selain itu terdapat aturan tidak tertulis yang juga berlaku dalam pengelolaan hutan, yaitu dikenal dengan falsafah nan bancah jadikan sawah, dan lereng jadikan parak. Penguatan kelembagaan nagari perlu dilakukan agar didapatkan kelembagaan yang solid, anggota yang aktif, dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.